Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk kakak-kakak asisten praktikum gelombang laut tahun 2024 serta teman-teman praktikan semuanya. Hari ini saya akan membuat video tutorial untuk pengolahan data pada teori gelombang kanoidal. Oke, nanti juga ada video untuk teori gelombang Stokes. Yang pertama kita akan menghitung terlebih dahulu untuk teori gelombang kanoidal. Oke, untuk jangan lupa kita siapkan Excel-nya serta ada rumus modul kedua ini. Ini adalah Stokes. Kita akan lihat. Nah, ini ada kanoidal untuk perhitungannya serta untuk kanoidal nanti sendiri akan membutuhkan tabel bantuan yang ini ya. Ini pokoknya ada 3, ada 2.15, 2.16 dan 2.17 serta tambahan untuk buku teknik pantai. Sebentar kita ambil teknik pantai. Oke, ini untuk buku teknik pantainya. Untuk bantu juga pada saat nanti interpolasi. Oke, kita akan langsung saja. Oke, ini untuk data yang kita ketahui adalah nilai H, nilai T, dan juga nilai D. Oke. Sebelum lanjut kita akan menuliskan NIM kita terlebih dahulu di sebelah sini. Tulis. Lalu kita akan masukkan 3 angka 3 angka NIM terakhir kita dengan ditambahkan dengan 0,5. Jadi 0,052. Oke. Nah, lalu kita akan mulai menghitung dan pengolahan data sesuai dengan NIM kita. Ini berarti kita sama dengan data 2,89, data H ditambahkan dengan NIM kita. Jangan lupa untuk di-upload. Untuk nilai T dan D juga sama, akan ditambahkan dengan NIM kita. Jadi kita bisa drag saja ke bawah sini. Oke, ini adalah data awal yang kita miliki untuk menghitung keseluruhan tabel ini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai H per D. Ini berarti ini data yang sudah kita tambahkan NIM, nilai H, lalu ditambahkan dibagi nilai D. Oke, selesai. Lalu ini adalah ini kita masukkan rumusnya itu SQRT akar dari 8 nilai dari gravitasi dibagi dengan nilai D kurung dikalikan dengan nilai T. Dan ini adalah hasilnya. Oke, lanjut kita akan melakukan interpolasi yang pertama terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan konekkan terlebih dahulu itu untuk data ini. Oke, sebentar kita cari dulu untuk tabel bantuan. Kita akan yang pertama kita akan menggunakan tabel bantuan 2.15 untuk menghitung hubungan antara K kuadrat, H per D, dan juga T dikalikan akar dari G dibagi D. Oke, kita akan langsung saja. Karena ini adalah nilai 19, itu berada pada nilai 10 dan 20, berarti kita akan masukkan untuk interval bawahnya ada 10, dan untuk interval atasnya adalah 20. Untuk panjangnya sendiri kita akan tulis 0, dan untuk panjang dari interval atas adalah panjang dari nilai 10 ini ke nilai 20 itu sekitar, dan saya hitung ada 1,5. Nah, lalu kita akan melakukan interpolasi sama dengan nilai dari panjang interval bawah ditambahkan dengan kurung interval yang akan kita cari dikurangi dengan interval bawah h
dikurangi dengan interval mana ini? Oke, x tidak 7 dikurangi dengan nilai 10 ini, lalu kita tutup kurung dibagi dengan buka kurung, interval atas dikurangi interval bawah, tutup kurung 2 kali, lalu dikalikan nilai hasil dari interval atas dikurangi nilai interval bawah, tutup kurung dan enter. Ya, ini adalah hasilnya 1,48 sekian. Oke, selanjutnya kita akan interpolasi juga pada interpolasi grafik satu ini. Tadi kan kita sudah dapat nilai 19 itu berada di antara 10 dan juga 20. Nah, nilai dari H per D ini adalah 0,36, itu mendekati nilai 0,4. Jadi kita akan menarik garis lurus dari titik antara 10-20 itu yang tadi nilai titik 19 ini menaik ke atas pada garis 0,4. Nanti jadi akan naik ke atas, faktorial tidak. Lalu nanti kita akan buat garis ke sebelah kiri menuju K kuadrat. Oke. Untuk batas panjang bawah sendiri kita akan tulis 0. Oke. Untuk batas tengahnya sendiri, nah untuk kita tulis dulu untuk batas bawahnya, batas atas itu nilai dari interval paling bawah hingga interval akhir. Itu sekitar 4,5. Terus untuk nilai tengahnya ini adalah nilai dari interval bawah ke titik yang sudah kita buat, ke titik garis pada yang sudah kita buat tadi sebelumnya, itu sekitar sudah saya hitung 2,1. Oke, untuk batas atasnya itu kita, karena di sini adalah 1 min 10 pangkat min 1, berarti kita akan mengisikan nilai tersebut dengan fx sama dengan 1 dikurangi ke kurung 10 dipangkatkan min 1. Ini harusnya bukan, ini harusnya 0. Nah, ini kita enter, hasilnya ada 0,9. Lalu untuk ini tuh ada, untuk yang bawah itu dari 1 min 10 pangkat 1. Itu berarti 1 dikurangi 1 min 10 dipangkatkan min 10. Oke. Sama dengan 1 min 10 dipangkatkan nilai min 10, tutup kurung, muncul. Oke, enter. Ada 1. Oke, untuk interpolasi masih sama seperti biasa. Ini ditambahkan, sorry, ini dikurang ini dibagi x, tutup kurung dulu, dibagi dengan nilai atasnya di bawahnya tutup kurung, lalu dikalikan dengan nilai, tutup kurung lagi, dikalikan dengan nilai atas kurangi bawah, kurung dan klik enter. Oke. Salah. Ternyata setelah kita hitung ini hasilnya adalah 4,7 x, ya maaf. Oke, nah ya, sudah. Lalu kita akan konekkan lagi nilainya untuk nilai K kuadrat ini ke sini. Oke, untuk panjang sendiri
kita akan menggunakan tabel bantuan yang 2.16 pada hubungan antara K kuadrat dan L kuadrat H per D kubik. Oke, kita akan lihat untuk panjangnya adalah 0. Untuk panjang pada interpolasi atas adalah kita itu di 0,9. Kita cari dulu. Sama untuk seperti yang di 2,15 tadi, 2.15 itu sekitar 4,4. Oke, sekarang interpolasi. Oke, sudah. Oke, sekarang lanjut kita akan mengisi interpolasi grafik yang kedua. Masih menggunakan tabel 2.16. Oke, kita akan tulis untuk panjangnya adalah 0. Nah, tadi kan untuk yang interpolasi grafik kedua itu kita memberi tanda di sebelah kiri untuk menilai K kuadrat. Nah, untuk sekarang itu kita buat garis lurus pada garis tengah yang ini. Ada garis tengah ini. Nah, kita akan buat garis ini, nanti akan ditarik ke bawah itu berada di titik sebelah mana. Oke. Nah, sudah saya buat untuk untuk batas bawahnya sendiri itu terletak pada 100 dan bawahnya itu ada 1000. Nah, untuk nilai tengahnya itu adalah jarak antara interval bagian bawah ke titik yang sudah kita beri tanda tadi. Untuk titiknya itu berada pada sekitar 0,2 pada interval bagian bawah. Untuk interval bagian atasnya sendiri itu nilai dari jarak 100 ke 1000. Oke, untuk itu sekitar 4,2 cm. Oke, seperti biasa kita interpolasi lagi. Nah, interpolasi ini udah kayak makanan sehari-hari kita. No error. Alah, terhapus. Oh bukan. Ini ternyata dikalikan nilai ini dikurang ini. Salah tadi guys. Nah, sudah kita dapat hasilnya adalah 1,142,85 sekian. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung nilai L. Untuk rumus nilai L sendiri ini adalah ini dia L. Untuk perhitungan gelombang L itu yang sama dengan akar dari hasil interpolasi grafik 2 ini apa ini ya? Berarti hasil dari interpolasi grafik kedua yang ini lalu dikalikan dengan D kubik dibagi dengan nilai H
untuk nilai D dan H sendiri kita menggunakan data yang sudah kita tambah dengan ini. Oke, kita akan coba masukkan sama dengan sqrt buka kurung ini 15 ya, ini nilai L kuadrat H per D pangkat 3-nya, lalu dikalikan dengan nilai D tadi, D di pangkatan 3 tutup kurung kita bagi dengan nilai L5. Nah, nilai H kita tutup kurung dan klik enter. Oke, nilainya adalah 159,2154 sekian. Oke, selanjutnya kita akan menguji terlebih dahulu untuk D per L-nya. Apakah hasilnya itu kurang dari 1/8? Apabila nilainya itu kurang dari 1/8, maka hasilnya akan memenuhi untuk kriteria pada teori gelombang Neidal. Serta untuk yang H dikalikan L kuadrat per D pangkat 3 ini, nilainya harus lebih dari 26 untuk dinyatakan memenuhi sebagai kriteria teori gelombang Neidal. Oke, untuk rumusnya sendiri kita lihat sini. Ya, oke. Sama saja. Ya, kita akan lihat rumusnya. Rumusnya adalah nilai dari D per L. Oh iya, nilai D per L. D per L adalah dibagi dengan nilai L. Oke. Nah, hasilnya adalah 0,05 dan itu memenuhi kriteria, teman-teman. Selanjutnya nilai ini oke, kita akan hitung nilai dari buka kurung nilai H dikalikan dengan nilai L. Tidak kebanyakan. Nah, nilai L betul dikuadratkan tutup kurung dibagi dengan nilai D pangkat 3. Oke, kita enter. Hasilnya adalah 142,85 sekian, dan itu pun memenuhi kriteria untuk teori gelombang Neidal. Oke, selanjutnya ada interpolasi grafik yang ketiga, dan ini kita akan menggunakan tabel bantuan yang 2.17 ya. Kita akan menggunakan tabel bantuan 2.17 pada hubungan antara K kuadrat dan L kuadrat H per D pangkat 3 antara YC dan juga YT. Oke. Untuk nilai tengahnya ini kita akan sambungkan terlebih dahulu dengan nilai ini. Oke. Kita akan beri dan terlihat. Oke. Nah, untuk interval bawah dan atasnya ini sendiri kita akan menentukan dari itu dari yang bawah ini adalah ada L kuadrat dikalikan H per di pangkat 3 ini nilai interval atas bawahnya itu adalah 100 dan ini 500, berarti diantaranya ya. Kita atas 100, untuk panjangnya sendiri 0, untuk panjang bawahnya sendiri itu, panjang atasnya sendiri itu dari titik 100 ke 500 ini panjangnya berapa? Panjangnya sendiri itu terlihat, kita hitung terlebih dahulu, itu ada pada ada 2,6. Oke. Seperti biasa kita interpolasi lagi. Kita buka kurung ini kurangan. Nah,
Nah, oke. Untuk nilai panjang 0,27 ini akan kita beri tanda juga pada antara nilai 100 dan juga 500 itu dimulai dari 100. Oke, setelah itu kita akan buat garis ke atas hingga menyentuh garis lengkungan yang sebelah kanan ke arah YC dan juga YT. Lalu kita akan tarik garis juga ke sebelah kanan untuk nantinya kita bisa mencari nilai YC dan juga YT. Oke. Oke, nah untuk panjang sendiri kita akan tulis 0. Nah, oke. Untuk batas tengah ini yang mungkin nanti interpolasi yang akan kita cari lagi itu berada pada antara nilai 0,75 dan juga 0,80 itu di 0,5 ya. Untuk bawahnya sendiri yang atas ini adalah nilai dari panjang 0,75 hingga 0,80 itu adalah sekitar 1 cm. Oke, nah kan tadi sudah saya sebutkan bahwa dia itu berada di antara 0,75 dan juga 0,8. Berarti untuk nilai YC dan YT pada panjang 0 itu adalah pada 0,75, sedangkan untuk nilai di interval atas adalah 0,8. Seperti biasa kita akan interpolasi lagi. Oke, selesai. Hasilnya ada 0,775. Oke, mohon maaf. Gagal banget, Sir. Oke, sudah selesai. Tidak, seharusnya saya menghitung nilai C dulu. Tidak apa? C adalah nilai dari L per T. Tidak apa-apa, kita bisa hitung. Adalah berapa itu? Nilai C itu L per T itu di 18 dibagi dengan 6. Oke, nah seharusnya tadi saya mengerjakan C terlebih dahulu, lalu ke interpolasi grafik 3. Ya, mohon maaf saya terlewat 1 langkah. 2 langkah cuy. Harusnya, iya benar. Harusnya tadi kita setelah melakukan uji hasil itu harusnya ke C terlebih dahulu, lalu ke interpolasi grafik 3 dan ke yang bawahnya. Oke, mohon maaf sebelumnya para asisten. Oke, tidak apa. Lalu kita akan lanjutkan untuk penghitungan nilai YC dan juga YT. Nilai YC dan YT-nya sudah ada di sini, yaitu nilai YC adalah hasil interpolasi grafik 3 dikalikan H ditambahkan dengan nilai D, serta untuk nilai YT-nya sendiri itu hasil interpolasi grafik 3 dikurangi 1 dikalikan H dan ditambahkan D. Oke, kita langsung eksekusi saja. Ya, YC itu nilainya adalah sama dengan C28. Nah, nilai interpolasi YC dan YT lalu dikalikan dengan nilai L5, nilai H ditambahkan dengan nilai D. No, ada yang kurang.
Oh, ini kurang ini dia. Tutup kurung dan ini kita hapus saja. Oke, hasilnya adalah 10,3320. Oke, selanjutnya ada YT sama dengan buka kurung 2 kali dan nilai C 29. Operasi grafik 3 C28 C28 sorry, lalu dikurangi 1 tutup kurung dikalikan nilai 5 nilai H tutup kurung ditambah dengan D. Oke, enter. Ya, ternyata ini sedikit oke. C28 sama kan? Hasil interpolasi grafik 3 hasil interpolasi grafik 3. Oke, ya betul, menggunakan C28 ya teman-teman. Oke, sudah selesai untuk perhitungan pada teori gelombang konodal untuk data yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan mengisi dan melanjutkan perhitungan pada data kedua dan yang ketiga. Tapi sebelum itu, untuk data 2 dan data 3 itu sebenarnya sudah saya isi. Ini dia, sudah saya isi. Data 3 juga sama. Nah, setelah itu kita akan memasukkan untuk hasil perhitungan dari ketiga data tadi pada lembar-lembar ini. Nah, oke. Ini adalah hasil perhitungan teori gelombang konodal dan sudah saya masukkan juga. Sebelumnya sudah saya konek-konekkan terlebih dahulu, jadi nantinya setelah saya mengerjakan data 1, data 2, data 3, nanti hasilnya akan otomatis terinput pada halaman ketiga pada hasil perhitungan teori gelombang konodal. Ini adalah hasil dari perhitungan data 1, data 2, dan juga data ketiga. Sebenarnya untuk data 2 dan data 3 itu caranya sama, kurang lebih untuk mulai dari penggunaan bantuan tabel, penambahan NIM pada data, serta interpolasi dan rumus juga yang digunakan itu semuanya sama, tapi perbedaan hanya data awal pada nilai H, nilai T, dan juga D tadi. Oke, kita lihat perbandingannya. Ini data 1, demikian. Ini data 2-nya ada 3,5, 16, dan juga 71, dan untuk data 3 dan 2,6, 8, dan 71. Oke, dan nanti hasilnya juga yang sudah ditambahkan yang itu juga berbeda. Oke, dan otomatis Excel pengolahan data kita pada teori gelombang atau instruksi nanti akan berbeda dengan milik teman kita sendiri, meskipun itu hanya berbeda 0,001 saja. Oke, selanjutnya mari kita menunggu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada pengolahan data untuk teori stokes, gelombang stokes. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan proses pengolahan data pada praktikum gelombang laut untuk modul kedua, yaitu teori gelombang nonlinear pada perhitungan teori gelombang Stokes untuk data yang pertama. Oke, serta di sini juga ada ketentuan dan rumusnya untuk perhitungan gelombang Stokes. Oke, dia ada untuk kecepatan rawat gelombang, periode gelombang, lalu ada interpolasi juga, jangan lupa. Ada elevasi order 1-2, profil order 1 puncak lembah, ada profil order 2 puncak lembah, ada kecepatan transfer massa dan jarak horizontal transfer massa, kecepatan transfer massa pada uji, ada tekanan juga P1 dan P2,
lalu ada tekanan total P itu P1 ditambah P2, dan yang terakhir ada energi, yaitu ini. Oke, seperti biasa kita akan menambahkan terlebih dahulu NIM kita di sebelah sini. Kita akan tambahkan 3 angka di belakang 3 NIM terakhir di NIM kita. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan data awal untuk nilai H, nilai D, dan juga L ke sini dengan ditambahkan nilai NIM kita. Tambahkan sini. Kita enter. Nah, sudah. Lalu sama aja. Ini kita tadi sudah absolutkan, jadi kita tinggal drag aja ke bawah untuk nilai D dan L karena rumusnya sama. Nilai D awal ditambahkan dengan NIM, nilai L awal ditambahkan dengan NIM. Ternyata nilai D sama P-nya kehapus sama saya, jadi kita isi manual aja. Itu nilai G itu adalah 9,8 dan nilai K itu 1025. Oke, kita akan mencari nilai D per L terlebih dahulu. D per L itu ini dia, data yang sudah tambahkan dengan NIM dibagi dengan nilai L. Nah, sebelum kita mencari C dan T, karena di nilai C sendiri tadi, kita membutuhkan nilai tan H 2pi D per L. Dan untuk nilai T sendiri kita membutuhkan nilai C. Kita belum bisa mencari nilai C karena nilai tan H2pi D per L sendiri itu belum kita dapatkan. Jadi kita akan melakukan interpolasi terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai tan H2pi D per L. Nah, itu. Kita akan connect terlebih dahulu filenya. Untuk interpolasi sendiri kita akan melakukan untuk pada nilai cos 2pi D per L, sin H2pi D per L, cos H4pi D per L, tan H2pi D per L, serta sin H4pi D per L. Kita akan menginterpolasi semua ini ya. Nah, kita akan mencari nilai interval bawah menggunakan buku teknik pantai. Seperti biasa buku teknik pantai karena SPM Mas. Ini adalah 0,1318 pada nilai DL. Berapa ya? Kita akan cari terlebih dahulu untuk nilai interval bagian bawahnya. Ya, 0,13188 ya. Oke, sudah ketemu untuk nilai interval bawahnya itu adalah pada berarti 0,13131. Untuk atasnya adalah 0,13220. Oke, kita akan cari juga untuk terlebih dahulu nilai cos H-nya. Cos H itu adalah 1, 1, berapa ya? 1, salah. 1,3601. Oke, untuk intervalnya adalah ini.
0,3653. Oke, kita nilai sin H. Sin H itu nilainya adalah 0,9219. Nilai bawahnya nilai atasnya sin 0,9295. Enter. Oke. Untuk cos H 4 pi d per L, cos H 4 pi d per L adalah 2,7. Yap, 2,7 serta 2,728. Oke. Lalu ada nilai tan H berapa ini? Tan H 2 pi d per L. Tan H ini dia tan H 0,6778. Untuk nilai atasnya adalah tan 0,6808. Oke, untuk nilai sin H 4 pi d per L nya itu adalah nilai berapa? Sin 4 pi d per L adalah 2,5077. Untuk interval atasnya adalah berapa ya? Itu sin 2,538 10. 2,538. Selanjutnya, kita akan menginterpolasi semua nilai pada cos H 2 pi d per L, sin H 2 pi d per L, cos H 4 pi d per L, tan H 2 pi d per L, serta sin H 2 pi d per L. Untuk interpolasi masih tetap sama caranya yang digunakan. Sama dengan nilai dari interval atas kita tambahkan dengan nilai interval tengah yang akan kita cari hasilnya dikurangi dengan batas interval bawah, tutup kurung kita bagi dengan interval bagian atas, kita kurangi dengan interval paling bawah. Tutup kurung dikalikan dengan nilai hasil dari nilai dari interval atas dikurangi dengan interval bawah. Tutup kurung dan itu dia hasilnya. Jadi kita akan melakukan hal yang sama untuk interpolasinya. Kita akan ulangi saja. Ya, salah. Sudah lagi. Oke, di sini ya. Kita akan terlebih dahulu. Sudah.
yang gini sih. Lalu nilai kos masih sama juga adik-adik ya, masih sama gini-gini aja, cuma interpolasi. Ya ada apa lagi ya tuh? Oh ternyata ada error. Lupa kita masukin, lupa kita masukin. Oke sudah selesai ya. Selanjutnya yang tanha 2 pi d per L masih sama saja, tidak berubah untuk rumus interpolasi yang digunakan. Oke, kita sudah berhasil menemukan nilai tengah dari D per L 0,3/88 dan mencari interpolasi pada nilai cos H2 pi D per L, sin H2 pi D per L, cos H4 pi D per L, tan H2 pi D per L, serta sin H4 pi D per L. Selanjutnya, kita akan mencari nilai C dan juga T. Nilai C sendiri itu adalah kecepatan rembat gelombang dan T adalah periode gelombang. Nah, untuk nilai C sendiri sudah ada rumusnya, yaitu akar GL per 2pi dikalikan tan H 2pi D per L. Untuk periode gelombang, T sama dengan L per C. Oke, kita akan eksekusi saja. Sebentar, hati saya kram. Oke. Nah, sek. Ini C. Ini C-nya. Nah, ini dia. Sama dengan SQAT buka kurung B12 nilai dari G dikalikan dengan nilai L yang sudah ditambahkan dengan min dibagi dengan dikalikan dengan 2 kali pi lalu dikalikan dengan nilai E23 itu adalah nilai tanha ya. Tutup kurung dan klik enter, nilainya adalah 8,4 dan T sendiri tadi hasilnya adalah L per T 9 dibagi B16. Oke, 7,588 sekian saja. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai elevasi pada orde 1 dan orde 2. Nah, ini elevasi nilai 1. Ya, elevasi orde 2. Ya, biasa lah, panjang-panjang namanya juga rumus. Sama dengan buka kurung nilai C7 nilai A yang sudah ditambahkan dengan dibagi 2 tutup kurung dikalikan cos radians buka kurung nilai B28 nilai dari min P per 2 tutup kurung lagi klik enter. Jadi kita melakukan hal yang sama. Cintaku kepadamu di bulan asmara yang indah
Oh iya, oh iya. Oh, oke oke oke. Saja kita akan lanjut mengisi C7 dibagi 2 dikalikan cos radians C28 ya dari nolnya. Delapan untuk kurung. Sebenarnya untuk nilai C7 kan sama ya pada nilai apa ya, nilai H yang sudah kita tambahkan dengan NIM, lalu yang dibagi 2, terus nilai dari cos theta pada nilai sin. Sebenarnya bisa aja kita akan kalau misalkan bisa untuk nilai C7 ini bisa kita blok, bisa kita blok aja gitu. Dan kita drag ke kanan itu biasanya lebih cepat ya, sama-sama, tapi ya udah lah ya. Kita akan merumuskan manual saja, tidak apa-apa lah. Selanjutnya kita akan menghitung nilai orde 2. Nilai orde 2 ini akan sedikit cukup kompleks untuk penghitungan. Oke, kita akan hitung aja mulai langsung sama dengan nilai dari orde 1. Nah, orde 1 ditambah dengan IH kuadrat per 8L dikalikan cos PPD per L per sin H pangkat 3 2 per L dikalikan 2 ditambah cos H 4 per L lalu dikalikan dengan cos 2 dikalikan theta. Wow. Capek guys. Dikalikan dengan nilai C7 dikuadratkan untuk kurung 2 kali dibagi dengan nilai 8 dikalikan C9. Itu ada nilai L teman-teman. Lalu kurung di 8 ini tambahin tutup kurung lagi dikalikan dengan 23 nilai cos H dibagi dengan nilai sin H itu di C23 di pangkatkan 3 tutup kurung 2 kali dikalikan dengan nilai 2 ditambah D23 nilai cos dikalikan dengan nilai 23
radians buka kurung 2 dikalikan nilai jadi 8 tuh nilai min P per 2 tutup kurung 2 kali dan klik enter. Tidak, ternyata ada yang salah. Kita cek. Dua. Pi. Ini kurang buka kurung. Sudah. 0 juga 0. Kok 0 nilainya? Oh, ini dia. Oke, nilainya karena kita kurang tambahkan dulu di kali ya. Ya, hasilnya adalah negatif 0,33848. Capek, tolong. Ya. Ya. C8 tutup kurung 2 kali. Sebenarnya untuk nilai pas ini pada OD kedua itu rumusnya sama. Jadi kan ini ya rumusnya. Untuk komponen pada C7 itu tidak akan diganti karena itu merupakan nilai dari nilai H. Lalu ada nilai B23 itu nilai cos H2 per L itu tetap hasilnya kita akan pakai ini terus. Lalu ada C9 juga nilai L sudah tetap pasti pakai ini. Lalu ada C23 juga nilai sin H2 per L itu ini dia 0,92. Lalu ada D2 per 3 nilai dari cos H 4 per L. Nah, untuk 5 komponen 2, 3, 4, 5 ya 5 komponen itu sebenarnya bisa kita absolutkan dan kita bisa drag ke bagian kanan untuk memudahkan perhitungan kita. Ya, kita lanjut untuk menghitung pi per 2. Mohon maaf saya tidak berbicara karena sedang pusing juga. Mohon dimaafkan.
Ya, lanjut ke nilai Pi, itu nilai 180. Seharusnya nilainya bukan ini. Kenapa nilainya berbeda ya? Oh, nilainya coy. Ini sih nilainya. Selanjutnya kita akan 3pi per 2. Ya, salah lagi. Nah, yang salahnya kita akan cek lebih dahulu. Kita akan cek lebih dahulu nilai kesalahannya. Apa yang menjadi kesalahan? Apa coy? Aku bingung apa saya nilai. Ah, oke, sama-sama aja nilainya. Dikalikan dengan nilai 9 itu nilai L kurung dikalikan dengan B23 nilai dari kosa 2pi d per L, lalu B23 dibagi dengan nilai C23 dipangkatkan 3 tutup kurung 2 kali dikalikan dengan nilai 2 ditambah
cos radians buka kurung cos radians oh, 2 dikalikan dengan oke, jadi hasilnya dengan H29 atas tambahkan dengan Pi oh Pi Oke, sudah selesai untuk nilai. Ya, tanggung kita selesaikan saja. Kita akan menghitung puncak apa sih? Max di nilai sini kurung enter, ini adalah min di sini kurung enter. Alhamdulillah untuk panjang 2 sama apa? Oke, itu dia. Kita akan lanjut. Nilai Z plus D per L nya adalah 34 nilai Z maksimal, lalu ditambah dengan C8 nilai D yang sudah kita tambahkan dengan nim tutup kurung dikalikan dibagi dengan nilai C9 enter. Begitu juga sama dengan nilai lembahnya sama dengan ini ditambah dengan nilai C8 itu ternyata kurung dibagi dengan C9. Oke, kita interpolasi lagi seperti biasa. Kita kontrol dulu datanya. Kita akan mencari nyamuk. Kita harus uji gelombang teknik pantai.
menggunakan nilai akan 0,15279 berarti ini kan 0,15218. Di bawahnya adalah 0,15303. Oke, sudah. Untuk nilai cos 2PZ plus D per L sendiri itu kita menggunakan nilai cos 2PD per L. Ini adalah 1,493 betul. PD cos kan terus 1,499. Kalkulasi seperti biasa. Adalah 1,4972999 air langga ini ya 930 dapat 930 benar kok. Itu 1,1099 short ini adalah 0,11 berapa? 1,014 kan ya? Betul 0,109. Itu 1,2537 sendiri 1,2491. Oke, kalkulasi seperti biasa. Oke, sama saja.
UC1 ya guys ya, nilainya adalah sama dengan nilai dari Pi dikalikan dengan nilai itu nilai H tutup kurung dibagi dengan nilai B17. Jadi itu nilai T itu nilai T kurung dikalikan lagi nilai B39 ya, hasil interpolasi tadi dibagi dengan nilai C23 tutup kurung dikalikan 33 itu adalah sin H2PD per L kalikan cos radians kurung C28 C. Nah, C28 sendiri ini kita salahkan kembali. Oke. Nah, kenapa kita menggunakan C28? C28 ini ada kenapa? Untuk UC sendiri itu kan ini. UC itu menggunakan theta pada nilai maksimum. Jadinya untuk nilai maksimum pada orde 1 itu terdapat pada elevasi 0 sama dengan sama nilai dari 2pi atau 360. Nah, C28 sendiri ini bisa kalian ganti menggunakan nilai G karena hasilnya sama aja. Salah. Menggunakan nilai G itu nanti hasilnya sama saja. Nah, ya kan? Berarti kita bisa menggunakan C saja nilai 0. Oke, kita lanjut ke UT. UT apa itu? UT. Nah, UT. Ini. Ini mbah ya. Untuk rumusnya sendiri itu sama, dia hanya berbeda terletak dua itu pada nilai profil untuk yang tadi kan UC berarti dia pakai nilai maksimal, UT itu pakai nilai minimal. Itu aja. Simple, that is totally simple. Ya, simple cuma ada pi dikalikan baca 7 17 tutup kurung dikalikan nilai 39 tutup kurung 39 dibagi dengan 23 kurung dikalikan cos radians 28. Nah, 28 sampai 28 karena nilai terendah pada orde kedua itu nilainya pada pi yaitu min 0,93752. Selanjutnya kita akan mengerjakan nilai profil orde kedua. Nah, kita kan tadi sudah mencari nilai maksimum pada orde kedua dan nilai minimum pada orde kedua. Sama saja, kita akan mencari juga nilainya. Maksimum ditambah C8 dibagi dengan C9 Oke, sudah. Kita interpolasi. 0,15833. Oke, jadi ini pada cos 4 pi. Cos berapa pi? Cos pi itu ada 3,7. 3,716
yang bawah itu nilainya 3,754. Kita akan mencari untuk yang DPL pada periode kedua bagian lembah. 11653 berarti 0,11582 bawahnya adalah 0,11675. Oke, selanjutnya untuk nilai cos 4pi Z plus D per L adalah 2,26 2,26 2,26 terus kali dengan 2,284. Oke, kita interpolasi keduanya. Tarik saja pada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Oke, sudah selesai. Lanjut ke kecepatan UC2 dan UC2. Ini dia UC2. Ini UC2 dan UT2 itu nilainya ini nilai UT2. Terus ya. Where is the B34? Oh, kita yang seperti dari interpolasi lagi. Kita siapkan untuk menyelesaikan. Ini sisanya ditambah 3/4 dikalikan pi C7 nilai dari H kurung dibagi dengan nilai dari L sih L ya L gitu lah 9 kurung dikali B16 apa B16 C dikalikan nilai dari hasil interpolasi pada puncak buka C23 nilai dari apa itu sin ya sin 2pi per L 2/3 dipangkatkan 4 kurung dikalikan cos radians kurung 2 dikalikan nilai C28 tutup kurung 2 kali C28 itu C28 adalah nilai 0 tadi ini ya nilai 0 lagi oke enter hasilnya adalah 1,8012 sekian. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai UT sama tadi E34 nilai dari yang tadi ditambahkan 3/4 dikalikan pi dikalikan C7H bagikan C9 ditutup dikuadratkan kurung dikali B16 dikalikan dengan R53 tidak dikali buka kurung C7
C23 B16 E53 E53 kurung C23 dipangkatkan 4 kurung 2 kali dikalikan cos radians 2 dikalikan dengan nilai E28. Oke, hasilnya adalah 0,954. Kita lanjut ke UYC dan UYT. Sama dengan dikalikan 7 kuadratkan 16 2 C23 dikuadratkan nilai UYC dan UYT ya, saya lupa tabelnya. Ini beneran kecepatan transformasi Kak. Ini UC, bedanya adalah ya UYC. Oke, kita lanjut. Kurung X kalikan C7 kurung dibagi dengan C9 kurung dikuadratkan kurung dikali buka kurung 16 dibagi 2 tutup kurung kali buka kurung 53 C23 dikuadratkan tutup kurungnya. Oke, selesai. Kita lanjut ke tekanan pada puncak gelombang nilai Z. Z itu nilainya adalah B34 ini ya. Nah, kita masuk ke P1. Ini untuk P1 dan P2 rumusnya panjang, kita lihat. Nah, ini P1 dan ini P2. Oke. Kita langsung eksekusi. 3 Oke, hasilnya adalah 1257,9419 sekian. Oke, kita lanjut ke nilai P2. Nilai P2 yang cukup panjang itu dengan 3/8 kurung dikali B13 dikalikan B12 tutup kurung dikalikan PX dikalikan dikuadratkan 9 dikalikan
tutup kurung dikali pi buka kurung tutup kurung dikali buka kurung C7 dikuadratkan kurung 2 kurung dikali dikuadratkan tutup kurung 2 kali B53 dikurangi 1. Ternyata ada yang error, ada yang tertinggal. Kita akan cek terlebih dahulu. Oh, ini dia. Apa yang kita memberikan yang sama, coy. Oke, itu dah hasilnya. Skip di 3091,413857. Untuk P total sendiri adalah nilai dari P1 ditambahkan P2, kita hitung saja. Hasilnya dapat 349,35592. Untuk nilai energi sama dengan dari B13 dikalikan B12 itu adalah nilai dari gravitasi dan juga tekanan. Lalu nilai C7 itu nilai H dikuadratkan tutup kurung dikalikan dengan C9 itu nilai L kan? Ya, itu nilai L di kurung dibagi 8. Oke, sudah selesai. Hasilnya adalah 499.253,5. Oke. Untuk data 2 dan data 3 juga diisi dengan demikian, seperti step-step yang sudah saya lakukan pada data 1, dan untuk data 2 sendiri dan data 3 sudah saya input dan sudah saya kerjakan semuanya. Data 3 sudah sama. Untuk hasilnya sendiri itu nanti dari data 1, 2, 3 itu kita konekkan ke nilai sini, data 2, data 3, data 1, dan nanti hasilnya adalah kita akan buat grafik. Nah, ini ada grafik yang sudah saya buat pada grafik data kedua dan juga data ketiga. Nah, kita akan masukkan nilai dari data-data 1, kita akan konekkan saja langsung. Ini dia, kita akan D per L. D per L ini nilai C, nilai T, nilai UC1. UC1 ini dia, nilai UT1, lalu ada UC2, nilai UT2, remit UYC, UYT, nilai P1, nilai P2, oke, data ini adalah nilai P total. Oke, sudah selesai untuk satu, nilai E nya belum. Oke, untuk yang ini kita untuk cara mudahnya kita akan seperti ini, kita akan ini dia nilai dari menghitung untuk alokasinya kita akan blok terlebih dahulu, kita salin, lalu kita akan copy, kita akan paste nya pada paste link. Sudah selesai, nilainya sudah sama. Oke, nah karena sebelumnya sudah saya buat untuk grafiknya sendiri, nanti apabila terisi akan langsung terisi. Oke. Ini dia untuk hasil grafiknya pada grafik airy dan juga grafik stock. Oke, baik, mungkin cukup sekian untuk pembuatan video tutorial pada
praktikum gelombang laut tahun 2024 untuk modul kedua part 1, yaitu tentang teori gelombang non-linear pada perhitungan dan pengolahan teori gelombang Stokes dan juga gelombang kanoidal. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan dan tidak berkenan, serta ada proses perhitungan yang salah, nanti akan saya perbaiki ulang, akan saya cek kembali untuk rumusnya, serta ada step yang tertinggal ataupun step yang terlewati saya masukkan. Serta terima kasih kepada kakak asisten serta teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.